Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Kali ini gue akan balik konten lagi buat kalian semua. Gimana nih liburannya? Buat liburan lebaran kali ini, apakah kalian ada yang mudik pulang kampung? Gimana kabar keluarga kalian? Dan juga yang pastinya kabar ikan-ikan kalian atau peliharaan kalian lah di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga keadaannya semuanya oke-oke semua ya, sehat-sehat semua. Dan juga gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Mungkin agak telat, cuma ya oke lah ya daripada gue nggak ngucapin sama sekali. Dan gue kali ini sih mau ngebuat konten simple aja ya. Gue mau ngejawabin pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar nih, kolom komentar di YouTube. Biasanya kan gue akan ngebales atau ngasih jawaban lah, ngebales komen-komen kalian yang kalian tanyakan di YouTube atau sekedar sharing juga. Dan sebelum itu mungkin gue mau update lah beberapa hal ya di channel gue ini. Kalau misalnya kalian lihat nih di belakang gue, nih sebelah sini nih ya, ini adalah tank Cana Stewarti gue yang rimnya tuh udah lumayan oke banget sih. Cana Stewarti gue ini rimnya udah lumayan tebel dan udah oranye kemerah-merahan juga, udah oke lah. Dan dotnya juga udah lumayan banyak. Untuk size-nya sendiri mungkin di sekitar size 20 kurang ya, 20 cm kurang ya. Cuma keadaannya sudah tersold out. Udah udah punya milik orang lain lah gitu. Udah terbungkus itu pas banget pas di hari lebaran tuh. Hari lebaran pas sorenya ada yang ngelirik, ada yang mau gitu. Jadi ya udahlah, kita kasih aja buat display lebaran, katanya sih gitu. Nah, lalu ada juga nih kejadian yang hampir banget Cana Asiatica gua nih, yang tank kedua nih di atas. Cana Asiatica gua ini lompat ternyata pas banget pas hari lebaran. Jadi kejadiannya adalah pas paginya kan gua kasih makan cana-cana gua. Itu masih oke keadaannya, masih oke semua lah, aman terkendali gitu. Dan ya pas lebaran kan mampir ke sono kemari kan, ke sanak saudara buat bersilaturahmi. Pas balik gue ke sini itu di sekitar jam 3 sore ya, mungkin ya, kurang lebih 3 sore. Itu Cana Stewarti gue keadaannya udah lompat, asli udah kacau banget. Kirain gue itu udah meninggoy, udah nggak bisa terselamatkan. Untungnya gue taruh tuh ke akuarium atau ke tanknya itu dia masih gerak ternyata. Alhamdulillahnya gitu, jadi masih bisa terselamatkan. Akhirnya gue kasih langsung aerator, gue kasih oksigen sama airnya gue dikitin. Jadi kalau tips dari gue kalau misalkan cana kalian ada yang lompat, airnya diturunin biar cana kalian itu gampang ngambil oksigennya ke atas, ngambil udara itu biar gampang. Lalu dikasih aerator, jangan lupa dikasih obat hijau. Obat hijau tuh namanya Acrylavin nih. Nah, dikasih Acrylavin. Nah, ini ngebantu banget buat perawatan ikan hias atau ikan air tawar. Ini ngebantu buat buat yang luka-luka itu lebih cepat sembuh pakai ini nih, Acrylavin ini. Nah, jadi penangannya itu, terus pakannya juga dipus, jangan dipuasain. Lebih baik dikasih pakan cacing, itu ngebantu banget gitu. Oke, kita masuk aja buat pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tulis di kolom komentar. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bukan pertanyaan juga ya, gue ngebacain keseluruhan aja. Karena di kolom komentar gue ini ada yang bertanya juga, ada yang ngasih ngasih saran juga, atau ngasih sharing-sharing juga gitu. Oke, ini ada yang bertanya, penyakit red sentarum kayak red yang lain apa sama bang? Kayak sering barnya pudar gitu. Nah, jadi sebelumnya kan kalau kalian lihat konten gue ini, gue ngasih tahu update gue tentang red sentarum gue yang di belakang ini nih, di paling bawah tuh.
Nah, itu gini, buat red sentarum, barnya sering pudar kayak gitu apa enggak? Jadi memang bener banget penyakit red itu mungkin ya kebanyakan memang barnya pudar ya. Gue juga nggak ngerti banget sih itu kenapa bisa varian red itu mudah banget barnya pudar. Dan begitu pun sama red sentarum juga sama, dia juga ada penyakit atau bukan penyakit ya, mungkin gagal adaptasi mungkin ya bisa jatuhnya ya. Itu barnya bisa jadi pudar juga. Benar, sama banget dia kayak red barito, red red yang lainnya lah yang barnya pudar atau barnya gosong juga ada. Kayak gitu, itu red sentarum juga. Cuman yang paling sering banget adalah kasusnya red sentarum itu kalau misalkan udah gede, dia itu malah jadi gigit ekor. Itu yang jadi masalah besarnya. Kebanyakan keepers di red sentarum tuh menyatakannya seperti itu, gitu. Jadi memang benar barnya suka pudar kayak gitu. Biasanya kalau misalnya barnya pudar sih, settingannya gue kasih settingan gelap. Backgroundnya hitam, pasir malangnya merah, tapi itu dan gue kasih ketapangnya ketapang tipis atau ketapang pekat juga itu oke. Cuma gue biasanya sih ketapangnya tipis-tipis saja sih, sedang lah 50% lah gitu, nggak sampai pekat banget. Dan bisa lain lagi dengan yang gosong ya. Kalau yang gosong malah gue settingannya cerah. Nah, backgroundnya tuh putih, di bawahnya itu kadang gue kasih pasmal merah atau skotlet merah. Kalau gue dulu biasanya pakai skotlet merah nih, jadi nggak pakai pasmal sama sekali. Pakai skotlet merah, backgroundnya putih, airnya ketapang tipis aja. Habis itu dikasih lampunya 24 jam. Kalau gue kayak gitu, dan itu berhasil di gue. Oke, lanjut lagi. Nih ada yang nanya juga, Bang, kalau YS bisa naikin cabung dan warna barengan gak sih? Kalau red maru kan bisa barengan. Naikin cabung dan warna barengan di YS. Kalau dulu itu banyak banget yang bilang naikin bunga dulu baru warna gitu kan. Naikin bunga baru warna. Kalau sekarang sih banyak banget yang ngeklaim bahwa pakan-pakan yang udah jadi sekarang ini bisa naikin secara langsung. Ada pigmen warnanya dapet dan protein buat si bunganya juga oke gitu. Kalau gue pribadi, kalau yang gue lakuin sekarang nih, kalau misalnya kalian lihat di belakang kan ada pekat banget tuh. Di sini nih ya, pekat banget airnya. Ini nih gue lagi treatment pecah bunga. Begitupun dengan YS gue yang paling atas. Nanti gue kasih lihat aja ya videonya. Jadi keadaannya adalah YS gue saat ini terlihat warnanya gak naik sama sekali untuk pecah bunga. Gak naik sama sekali. Tapi barnya itu akan lebih pekat daripada yang sebelumnya gitu. Jadi warnanya gak terlalu naik. Nah, kalau di kasus yang gue kali ini, untuk pecah bunga gue warnanya yang gue lihat ya, buat Triuma warna gue warna nama cana maru gue ya, yang YS Yellow Sentarum, itu dia nggak bisa naik warnanya ketika pas mau treatment pecah bunga atau saat ini pas treatment pecah bunga. Padahal udah gue kasih pakan juga, kasih kasih maggot yang punya pigmen warna merah, tapi tetap warnanya nggak sebagus atau nggak secerah pas dia lagi gue treatment warna pas dulu itu. Gimana ya cara ngejelasinnya ya? Gue agak bingung juga nih. Jadi kalau menurut gue sih harus satu persatu, untuk warna dulu atau bunga dulu. Lebih baiknya sih lebih ke bunga dulu, abis itu ke warna kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau berbarengan keduanya, ada aja sih yang kayak gitu juga. Ada aja, cuma akan lebih lama sih menurut gue, karena bunga sama si warna ini berbarengan, jadi nggak ada yang jadi tahap ke maksimal si bunga dan ke si warna itu akan jauh lebih lama menurut gue kayak gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih mending ke bunga dulu tahap maksimal, baru ke warnanya kayak gitu sob. Cuman gue jawab lagi sekali lagi, ada yang kayak gitu, ada, bisa juga.
Terus ada lagi komentarnya, wih mantep, oke thank you banget. Habis itu warnanya sudah bagus bang, mantap progresnya, oke banget. Karena ini Red Starum gue udah progres lama banget nih, udah 1 tahun lebih, masa iya sih nggak ada update yang oke gitu. Habis itu ada juga punya saya pakai udang juga cepet tumbuh cabung sama warnanya jadi cepet kuning. Nah ini juga udang nih salah satu pakan yang menurut gue worth it banget nih buat kalian. Udang hidup khususnya ya, udang hidup tuh itu udah worth it banget sih menurut gue. Karena proteinnya dapat banyak, buat cabung bunga tuh udah oke banget tuh. Abis itu buat ningkatin warna juga oke gitu. Jadi udah cocok banget. Nah kalau gue sendiri kan kondisinya gue kerja juga, jadi susah lah untuk memanage kayak ngasih makan udang yang hidup gitu, atau udang basah juga sulit menurut gue. Makanya gue ngambil yang isan-isan, yang pakan-pakan yang tersedia aja kayak gitu. Habis itu bang, tank ukuran berapa yang tank maru? Nah kalau ini juga termasuk banyak nih yang nanyain tank ya. Jadi gue jelasin satu-satu. Ini tank gue yang di belakang ini itu sekitar 50 kali 50. Kalau misalkan yang di sini ini 50 kali 40 ya. 50 kali 40. Ke atasnya sih kayaknya sekitar 40 juga. 40 cm. Nah, kalau yang di atas nih, paling atas tanknya si Ryuma YS gue, dia 60 kali 40 itu. Ke atasnya sih gue lupa ya, cuma sih gue ngukur setahu gue yang gue ingat-ingat tuh cuma panjang sama lebarnya aja. Kalau ke atasnya sih gue bebas ya, jadi gue nggak terlalu apal juga kalau ke atasnya gitu. Nah terus kalau jenis cana kalimaya bang, boleh juga pakai ketapang. Kalau menurut gua kalimaya ya, cana kalimaya, gue sendiri sih belum pernah ngekip sih ya buat yang kalimaya. Tapi menurut gua ketapang itu bagus banget buat seluruh ikan hias, khususnya air tawar ya. Itu cukup oke banget karena mengkondisikan air kalian itu pH-nya itu bagus buat rawat ikan. Jadi menurut gue sih oke-oke aja. Lalu ada lagi, bang kalau treatment pakai galon boleh ngajak interaksi nggak sih ikannya? Oke, boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang juga kalau misalkan kalian pakai galon. Tapi biasanya kalau misalkan pakai galon sih gue jarang interaksi, paling cuma ngasih makan aja. Pas interaksinya gue kasih makan baru gue interaksi. Kalau interaksi yang kayak harian sih nggak pernah juga sih gue kalau treatment galon, karena kan keadaannya di outdoor ya. Jadi menurut gue susah juga buat buat interaksi di outdoor. Biasanya sih ya pas kasih makan aja gue interaksi gitu. Tapi kalau misalkan di galon nih, percaya apa nggak percaya nih ya, sepengalaman gue setelah gue treatment outdoor dan gue balik ke tank di indoor, ikannya itu akan jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Coba deh kalian yang ikutan treatment galon di outdoor, ngerasain nggak kayak gue? Ngerasanya tuh ikannya itu jadi lebih agresif dan lebih mentalnya lebih jadi gitu setelah gue taruh di outdoor dan balik ke indoor. Jadi lebih kelihatan oke banget. Habis itu tank ukuran berapa bang? Tadi udah gue jelasin ya tadi ya. Itu lampu apa bang? Kalau ada linknya minta bang. Jadi kalau lampu gue, kalau di sini sih lampu biasa ya. Gue tuh lampu biasa semua. Lampu gue yang paling bagus tuh cuma Candila nih. Yang ini nih, yang Red Starum Candila Day and Night ya. Itu kalian bisa carilah, banyak lah ya. Di toko online juga udah banyak banget. Nah habis itu Ryuma air ketapang gelap tanpa lampu. Ya jadi kalau misalkan pecah bunga kayak saat ini nih, gue kasih lampu dia tuh jarang banget. Kadang itu cuma kayak 6 jam atau malah cuma pas gue kasih makan doang kayak gitu. Jadi kenapa alasannya ketika pecah cabung gak gue kasih lampu dalam banyak waktu atau lama durasinya, karena biar ngerangsang si pigmen hitam dia ini lebih pekat daripada yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada bunga
bunga di Canamaru kan ada potnya tuh yang hitam, abis itu ada sabitnya yang putih, yang itu yang dinamakan bunganya gitu. Jadi buat perangsang pigmen hitamnya itu, maka dikasihlah settingan gelap. Kalau gue pribadi sih kayak gitu ya. Kalau gue pribadi kayak gitu. Cuma ada juga yang lain, kipas-kipas lain juga ada lagi cara lainnya gitu. Caranya masing-masing punya caranya masing-masing lah buat apa ya? Buat memperbagus ikannya gitu. Selama ikannya oke, sehat-sehat dan hasilnya oke, ya lakuin aja. Kalau gue pribadi sih kayak gitu. Terakhir ya mungkin Bang, kalau air ketapang itu masih bisa nggak buat naikin cabung? Oke, kalau naikin cabung, kalau gue sendiri, gue lebih prepare airnya memang air ketapang. Ketapangnya nggak terlalu pekat. Itu pakai air ketapang, pakan nggak usah, maksudnya nggak usah dipuasain, kasih pakan terus, sama taruh di outdoor. Itu 3 hal itu menurut gue yang paling penting banget buat kalian ngerangsang cabung di Canamaru gitu. Begitupun dengan bunganya ya. Dengan misalkan maksudnya itu kasih pakan, pola pakan dan airnya tuh ya masih sama pakai ketapang gitu sampai kalian menemukan bunga di maru kalian kayak gitu. Begitu terus-terusan seterusnya kayak gitu. Itu menurut gue hasilnya bakal oke banget gitu. Oke sob, mungkin itu aja buat konten kali ini. Konten yang singkat ya buat ngebacain komentar kalian. Gue juga mengucapin terima kasih banget buat kalian semua yang masih tetap nontonin gue. Walaupun kayak ya gue ngebahasnya masih gini-gini aja gitu. Cuma thank you banget buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.